Kenapa sebaiknya kalian nggak usah pamer kekayaan? Kami akan bahas di video kali ini. Ngomongin investasi yang aman, menguntungkan, tapi tetap simple, kalian pasti udah tahu salah satu instrumen investasi yang sering banget kami sharing, Deposito BPR by Komunal. Cuma lewat satu aplikasi aja, kalian bisa akses ratusan BPR terseleksi di seluruh Indonesia. Bunganya juga menarik, bisa sampai 6,75% per tahun, dan tenang aja, dijamin sama LPS sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Jadi secara risiko, termasuk low risk. Yang menarik, dana ini nantinya akan disalurkan ke UMKM lokal di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa membantu menggerakkan roda perekonomian bukan cuma di Jakarta, bahkan di Pulau Jawa aja, tapi di seluruh Nusantara nih, dari Sabang sampai Merauke. Untuk kalian yang mau coba, jangan lupa pakai kode Samuel Ray pas daftar dan mulai deposito minimal 5 juta rupiah untuk tenor 3 bulan, kalian bakal dapetin cashback 50 ribu rupiah. Lumayan banget buat jajan es kopi ya. Langsung download aja aplikasinya, Deposito BPR by Komunal, tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Selengkapnya, cek di description box di bawah. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kayak pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe untuk support terus channel kami. Kami lagi ada di kebun binatang Higashiyama di Nagoya. Hana lagi tidur siang dan ini video podcast colongan yang kami rekam di tengah-tengah liburan kami ke Jepang. Kali ini kami kepengen ngobrol ke kalian soal pamer kekayaan, fenomena pamer kekayaan menunjukkan kemewahan yang sering kita lihat terjadi di mungkin di sosial media ya, entah orangnya benar-benar kaya atau memang cuma pamer doang. Tapi menurut kami ini fenomena yang cukup perlu kita bahas, dan buat teman-teman yang juga mungkin pelan-pelan dalam karir mulai jadi kaya gitu kan, mulai punya banyak uang, kita harus hati-hati dengan cara kita memakai uang, memaknai uang, dan bahkan pamer kekayaan. Mungkin pamer kekayaan yang dimaksud di sini adalah effort yang sebenarnya belum di ekonomi itu kali ya, tapi memaksakan diri untuk terlihat lebih tinggi daripada tingkat ekonomi yang sesungguhnya. Ya memang ini susah ya kita judge karena kan nggak ada yang pernah tahu bener-bener isi rekening seseorang seperti apa. Tapi ya ini mungkin untuk note ke diri sendiri aja, karena kan kita yang paling tahu nih tingkat ekonomi kita di mana dan sebenarnya seberapa banyak yang bisa kita afford untuk lifestyle, dan kenapa walaupun sebenarnya kita bisa afford ceritanya walaupun kita bisa afford lifestyle yang lebih tinggi, kenapa kita harus ya udah stay simple aja as much as possible. Jadi ada 4 alasan kenapa kalian merasa sebaiknya kalian tidak pamer kekayaan. Yang pertama, uang kalau udah dibelanjain nggak jadi kekayaan lagi, jadi barang ya. Dan barang depresiasi. Most of the time nilainya turun. Baju, kaos, mobil, semahal apapun, sebermerek apapun, semuanya ketika kita beli sesuatu untuk dipamerkan, untuk membuat orang lain terkesan, sebenarnya uang kita sudah berubah jadi barang dan nilainya akan berkurang terus seiring barang itu kita pakai dan barang itu bertambah usia. Ya mungkin ada di sini yang argue, enggak kok, ada tas-tas atau mungkin jam tangan atau bahkan mobil tertentu yang kalau saya beli, kalau saya jual lagi malah harganya naik. Tapi kalau kita bukan spesialis di bidang tersebut, maksudnya memang nggak ngerti pasar mobil mewah atau pasar jam tangan mewah, unlikely dapat untung sih, unlikely ya. Jarang banget. Mungkin kalau benar-benar dapat yang kayak special edition, dan itu pun mungkin nunggunya harus berpuluh-puluh tahun sampai jadi barang antik gitu ya, mungkin baru bisa harganya naik. Tapi unlikely lah, most of the things that we buy itu harganya, value-nya akan terus terdepresiasi sampai jadi nol. Betul. Dan gue pernah baca di bukunya Morgan Housel yang Psychology of Money, dia bilang wealth is what you don't see. Sebenarnya ketika kita membeli satu barang yang bisa dilihat orang, sebenarnya wealth kita berkurang. Karena tadinya kita punya uang 1 miliar nih, amin. Terus beli mobil 500 juta cash gitu ya. Ya uang kita sebenarnya tinggal 500 juta plus mobil itu. Mobil itu nggak tahu ntar dijual harganya berapa gitu ya. Dia depresiasinya cepat atau lambat. Terus aku juga pernah baca, lupa ini Morgan Housel atau bukan gitu. Ketika orang lihat mobil keren, ketika orang lihat mobil bagus lagi di jalan, dia tuh sebenarnya nggak mengagumi orang yang nyetir mobil itu sama sekali. Ketika kita lagi nyetir mobil keren, terus kita ngerasa diliatin orang, itu orang ngeliatin mobilnya, sebenarnya ngeliatin mobilnya dan membayangkan nanti gue
kepengen punya mobil seperti itu gitu. Jadi kalau kalian pikir kalian sedang diliatin dan dikagumin, sebenarnya itu bukan. Sebenarnya itu orang lagi ngeliatin mobil kalian dan kepengen mobil seperti itu. Itu di buku apa gitu gue baca, Millionaire Next Door atau Morgan Housel Psychology of Money. Jadi benarkah kita mau jadi iklan berjalan untuk sebuah mobil, untuk sebuah merek baju dan lain sebagainya yang akhirnya menghabiskan harta kita sendiri. Jadi you guys have to think really hard about this. Tentu saja ini konteksnya kalau kita berusaha untuk meng-afford sesuatu yang sebenarnya belum bisa kita afford gitu ya, atau mungkin ya itu di atas level ekonomi kita sekarang, sampai harus pinjol, mungkin sampai harus cicilan, yang cicilannya juga bayarnya sampai maksain banget. Jadi tentunya ini tidak berlaku ya untuk kalian-kalian yang memang kayak uangnya wah udah banyak banget nih, nggak ada rasanya beli mobil mewah 1-2 gitu. Jadi ini catatan buat diri sendiri juga gitu. Kenapa kami juga berusaha untuk misalkan pakai ini sering belanja ya udah thrifting aja, beli second hand, beli pre-love, barang-barang beli yang diskon aja. Sebisa mungkin kita nggak mengikuti keinginan impulsif, karena ya kami ngerasa barang apapun ya nilainya akan jadi nol satu hari nanti gitu. Jadi ya udah why not beli pre-love aja, harganya udah miring banget. Ya kalau kita pintar nyari tentunya masih dapat kualitas yang hampir 100%, kadang-kadang bahkan masih dapat yang baru, masih bagus di dalam kotak, masih ada tag harganya gitu ya kalau baju, tapi harganya sudah jauh lebih murah daripada harga baru yang di toko. Ya karena intinya sama aja kan, yang kita perlukan kan bukan barang baru di toko ya. Tentunya again ini nggak berlaku untuk semua barang, mungkin ada hal-hal yang kita perlu beli baru, ya well itu perlu discretion pemikiran ya, pertimbangan masing-masing ya. Betul. In general ya, this is ini kita ngomong in general. Alasan kedua, pamer kekayaan bikin kita attract the wrong crowd, the wrong people. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kita kalau kita pakai baju yang mewah atau ya gaya hidupnya mewah, apalagi yang di atas kemampuan kita tadi, kadang-kadang yang deketin kita adalah ya mungkin orang yang ada maunya, mungkin ada orang yang ya ada maunya, maksudnya mau jualan sesuatu atau mau ya apa ya, mau ikut menikmati kekayaan, padahal dia belum tahu ya sebenarnya kita nggak benar-benar kaya itu aja. Mungkin bajunya itu juga masih nyicil, mobilnya juga masih nyicil. Jadi kita mau orang kayak gimana sih yang ada di sekitar kita, kita mau orang kayak gimana sih yang jadi teman-teman kita. Tentunya kan mau ketemu orang yang sincere, yang memang mau berteman dengan kita apa adanya, bukan karena ada apanya. Ya kalau kita pamer bisa jadi yang deketin adalah orang-orang yang memang ada maunya, yang cari kita karena ada apanya itu. Ya, nggak selalu, cuman ya better be careful, karena really spending your money with the wrong people atau showing off your money to the wrong people really can attract the wrong crowd. Dan paling yang kami sadari di usia 30-an sekarang tuh benar-benar teman-teman tuh benar-benar kami pilih-pilih gitu. Circle yang kami bisa panggil teman-teman kami, orang-orang yang kami bisa hangout dengan nyaman tuh adalah orang-orang yang ya kami selektif banget memilih gitu. Rasanya dulu usia 20-an ya masih kepengen ya, aku ya mungkin kamu enggak ya. Jadi aku pengen kayak impress people, dress certain way, pengen kelihatan kayak ini kayak itu gitu. Tapi memasuki usia 30-an, punya anak, punya keluarga, ngerasa kayak ya udah yang dicari pengen kenyamanan dan ketenangan aja dalam hidup, dan berkumpul dengan orang-orang dan teman-teman yang benar-benar sepemahaman dan sepemikiran. Mungkin berapa kali juga udah pernah baca ya berita, ada orang yang misalkan ada orang yang tiba-tiba kaya, dapat lotre atau dapat warisan, terus wow langsung gaya hidupnya berubah 100% karena merasa wah uangku banyak. Nah akhirnya attracting the wrong crowd, punya teman-teman yang salah, yang ya udah stereotip ya, datang karena oh ya karena kita bisa pesta bareng, karena happy dibayarin jalan-jalan ini itu. Tapi akhirnya waktu orang ini jatuh miskin, teman-temannya hilang semua. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ini stereotip yang benar ya. Pantat truk biasanya kita suka baca ya. Jadi hati-hati jangan sampai terjadi ke kalian. Yang ketiga, ini subjektif menurut kami ya mungkin ya, tapi buat kami berdua, hidup tenang lebih nikmat daripada hidup yang dikagumi orang-orang. Maksudnya gimana? Kalau kita memaksakan gaya hidup yang di level tertentu gitu ya, harus pakai baju merek tertentu, pakai handphone merek tertentu, celana,
mobil merek tertentu, memaksakan. Padahal sebenarnya kita belum mampu. Padahal sebenarnya kita masih minjem pakai uang orang lain, gesek kartu kredit, pakai pinjol dan segala macam. Itu udah kita mungkin ya dapat validasi orang lain gitu ya, dilihat orang lain. Keren. Tapi kita bayar itu dengan merasa nggak tenang gitu kan. Kita eventually harus bayar kan pinjaman-pinjaman itu atau uang-uang yang sudah kita habiskan itu. Eventually kita menyadari bahwa ternyata ada lagi nih validasi baru yang harus kita kejar, tren baru nih. Kemarin celana merek A lagi ngetren, sekarang celana merek B dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak pernah tenang, hidup nggak pernah habis karena terus-menerus mengejar validasi dan mengejar the new hype, the new trend. Instead of doing that, kenapa nggak kita ya udah uangnya disimpan baik-baik, diinvestasikan dengan baik sampai menghasilkan passive income mungkin ya buat teman-teman yang mengejar FIRE, dan dari uang FIRE itu ya bisa hidup dengan gaya hidup yang tenang gitu ya, bersama keluarga, bersama orang-orang yang disayang, tanpa memikirkan hari ini pakai baju apa atau makan harus di restoran apa supaya bisa dibuat konten dan segala macam. Karena jujur capek ya, mungkin ini sharing sedikit juga sebagai content creator. Kalian di sini mayoritas teman-teman yang suportif, yang sering kasih kami support dan encouragement. Tapi 1-2 kali suka lihat juga komen-komen yang ya mengkritik atau kurang ini kurang itu gitu ya. Kami pun sebagai content creator kami jadi vulnerable gitu. Kami jadi vulnerable terhadap komenan-komenan orang gitu, dan kadang-kadang juga ngerasa ini apa aku stop konten aja ya, capek ya dikomenin orang kayak gini. Tapi somehow ya kami juga berusaha sadar bahwa ya kami harus punya keyakinan yang kuat gitu, bahwa kami bisa happy dengan apa adanya kami di level hidup yang seperti ini gitu, di standar yang udah kami bikin berdua, rasa cukup yang udah kami punya berdua. Intinya sih daripada kita jadi karena mau mengejar validasi itu terus berusaha untuk hidup lebih mewah daripada yang kita mampu afford, terus akhirnya nyicil sana sini, utang sana sini, terus akhirnya tiap malam tidur juga nggak tenang. Mungkin keluar rumah juga sebenarnya jadi nyolong-nyolong karena minjam tetangga atau takut didatengin kolektor ya. Jadi bukannya lebih enak ya kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, terus ya bisa hidup biasa-biasa aja tapi happy gitu ya, nggak ngerasa dikejar-kejar atau nggak ngerasa ini banyak banget tanggungan hutang yang harus gue bayarkan. Yang keempat, materi itu pada akhirnya cuma titipan dan ya kita harus bertanggungjawabkan kepada yang di atas ya, kepada yang kasih kita rezeki semua ini. Nah, jadi kadang-kadang kayaknya orang suka lupa gitu ya, ini mungkin pikir hidup cuman hari ini doang gitu ya, atau ini semuanya uangku, suka-suka aku pakai. Tapi pada akhirnya kan bukannya kita hidup bertanggung jawab sama yang di atas. Ya at least itu yang kami percaya ya. Jadi ya bertanggung jawablah dengan semua yang sudah dititipkan ya. Sebenarnya bukan cuma materi aja, gimana cara kita hidup, gimana cara kita spend waktu, gimana cara kita menjaga kesehatan, karena kesehatan itu juga titipan ya. Nanti juga dipertanggungjawabkan. Nah uang itu juga sama, sebenarnya itu juga cuma titipan. Nah itu gimana caranya kita pakai itu untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain, gimana kita bisa jadi gimana kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah kalau misalkan kita pakai itu justru untuk pamer-pamer, seringkali malah jadi batu sandungan kan ya. Tadi itu misalkan kita attracting the wrong crowd, terus juga mungkin kita jadi bikin orang ya sirik gitu ya, atau insecure. Ya udahlah kita hidup biasa-biasa aja, atau yang at least sesuai dengan apa yang kita bisa afford gitu, nggak usah memaksakan gaya hidup di atas daripada yang bisa kita afford. Mungkin ini juga ada faktor usia ya, di memasuki usia 30-an tadi aku udah share beberapa kali, aku merasa less pressure untuk mesti impress orang-orang dengan baju atau dengan sepatu tertentu atau dengan mobil tertentu, tapi lebih kayak ya udahlah gue mau hidup seperti yang gue mau aja di level yang cukup buat gue. Yang penting gue kalau mau jalan-jalan ada uang, kalau mau makan ada uang, dan gue nggak nyusahin siapa-siapa gitu. Itu yang lebih penting buat aku saat ini.
dibanding memiliki semua mainan-mainan yang terbaru, dan ya itu ujung-ujungnya ngabisin uang juga gitu. Mungkin ini beda di tiap orang, pasti ada orang yang kayak ngerasa oh, gue mesti beli atau koleksi barang ini barang itu. Ya we don't judge, it's up to you to spend your money. Tapi karena kalian udah nonton video ini, ya harusnya sesuatu di thumbnail atau di judul video ini memanggil kalian ya, gue pengen hidup lebih hemat atau gue pengen hidup lebih sederhana. Ya ini take dari kami, ini pandangan dari kami soal gimana hidup sederhana. Dan soal pemakaian uang juga kami mulai mikir gitu, daripada uang ini dipakai untuk beli tas sekian puluh juta atau beli mobil baru sekian ratus juta, udahlah mendingan gue simpen buat Hana kuliah ntar, atau buat Hana sekolah di sekolah yang bagus dan segala macam. Jadi prioritasnya juga mungkin juga bergeser karena udah punya anak juga. Tapi ya kami ada di musim hidup di mana sekarang kami ngerasa kayaknya memakai uang benar-benar untuk sesuatu yang kami inginkan, dan wah udah jauh banget lah trying to impress people itu dari mindset kami. Ya terserah orang mau suka mau enggak, mau happy mau enggak dengan kami, ya itu keputusan mereka. Yang penting kami nggak nyusahin siapa-siapa dan kami hidup bertanggung jawab dengan keuangan kami sendiri. Itu yang buat kami life lesson yang kami sedang pelajari dan kami sedang lakukan saat ini. Ya. Banyak juga yang suka komen, Ci, kalau pakai baju itu terus gitu. Ya memang bajunya cuma segitu. Memang secara pribadi merasa nggak usah terlalu banyak. Iya, nggak usah beli baju banyak-banyak, karena ya udahlah, saya juga bukan model, juga bukan fashion influencer. I don't live by being fashionable juga gitu. Jadi udah beli aja apa yang memang comfortable, dan secara sengaja nggak mau punya baju banyak-banyak gitu. Jadi itu juga sih yang membuat ya mungkin orang bingung kali ya, kan ini influencer ceritanya gitu kan, ada di YouTube ceritanya, tapi kok kayaknya bajunya ya itu aja. Ya mungkin memang kami juga berusaha menjalani apa yang kami share kali ya, frugal living. Actually sebenarnya tiap kali aku share foto Clau di IG itu banyak yang nanya sebenarnya, baju kamu tuh fashionable sebenarnya. Cuman pas ditanya belinya di mana, kami nggak bisa share karena kebanyakan thrifting guys. Jadi kebanyakan Ciklau tuh beli thrifting, ya nyari-nyari lah ya, ada lah dia ketemu di mana. Dan itu biasanya udah last piece gitu kan. Jadi kalau di share ya nggak bisa. Gitu. Dan belinya juga udah lama gitu, jarang banget kayak pakai baju. Oh ya ini saya baru beli kemarin gitu, jarang banget. Udah dari sebelum mana gitu ya. Hana lahir baju gitu, jadi bingung juga. Tapi ya itulah, ya kita sih berusaha untuk ya kita share apa yang kita lakukan juga in real life. Ya ini mungkin bukti ya, aku sebagai suami mungkin dia ngomong sendiri nggak enak. Aku ngelihat mantesin baju itu skill. Jadi bukan soal bajunya mahal atau gimana, tapi gimana mantesinnya dengan baju yang udah ada aja. Karena fashion itu kan muter gitu kan. Jadi gimana Clau bisa mantesin, itu yang mungkin bikin teman-teman di IG kayak bajunya Ciklau di mana? Padahal baju lama guys, baju lama yang ya udah dipakai dengan pantas aja, dan kalau ada baju bagus ya belinya thrifting gitu. Oke, jadi yang paling penting pada akhirnya bukanlah cara kita pamer atau cara kita mau terlihat lebih kaya atau lebih punya daripada yang kenyataannya, tapi menurutku yang paling penting adalah kita gimana caranya kita bisa merasa cukup, lagi-lagi ya, kita bisa merasa nyaman dengan level hidup kita dimanapun itu. Dan ketiga adalah kita punya kondisi finansial yang sehat, itu yang paling penting. Jadi lebih penting daripada keren atau punya tas atau mobil terbaru, yang paling penting adalah dana daruratnya udah siap belum, investasinya gimana nanti buat dana pensiun atau dana pendidikan anak. Menurutku itu sih yang lebih penting, daripada kita look splashy tapi nggak ada tabungan, nggak ada dana darurat. Mendingan ya udah biasa-biasa aja tapi dana daruratnya solid, dana pensiunnya solid. Jadi, pendidikan anak solid. Kalau ada anak ya dana pendidikannya solid, ada asuransi. Jadi datang badai apapun kita punya kondisi finansial yang solid untuk menghadapinya. Oke, itu 4 tips dari kami soal pentingnya tidak hidup pamer-pamer, hidup sederhana. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada tips lain? Silahkan share di kolom komentar. Kami mau lanjut jalan-jalan dulu sebelum Hana bangun dari tidur siang. Dadah!